Shalom, salam jumpa dalam program Gemit Klasis TTU, Suara dari Jurang yang Dalam. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-15, dalam terang tema gereja dan budaya pop, sejalan atau bertentangan. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, sebelumnya mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kami, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Kami mohon kepadamu, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merenungkan firman-Mu dan hidup menurut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya akan membaca Filipi pasal 2 ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Seperti yang telah saya katakan di awal tadi, bahwa tema renungan kita yaitu gereja dan budaya pop, sejalan atau bertentangan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita tahu bersama bahwa gereja hadir di dunia, tidak di ruang hampa. Gereja hadir dalam kehidupan manusia yang secara sosiologis memiliki budaya. Salah satu budaya yang sekarang dijumpai dan dihadapi oleh gereja yaitu budaya pop. Kata pop berasal dari kata populer. Dalam bahasa Latin disebut dengan istilah popular, yang berarti segala sesuatu yang diterima, yang digemari, yang cocok, dan menyebar luas di kalangan banyak orang. Saya ambil contoh musik pop dan musik klasik. Disebut musik pop karena musik itu populer di kalangan banyak orang. Di semua kalangan dia begitu populer, diterima oleh semua orang. Berbeda dengan musik klasik. Musik klasik hanya diterima, disenangi, digemari oleh segelintir orang saja yang betul-betul sungguh-sungguh memahami musik. Dan itulah yang dimaksud dengan pop atau budaya pop. Budaya pop meliputi teknologi, ide, mode, karakter, perilaku, perspektif, dan bermacam-macam. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah budaya pop dapat sejalan dengan gereja ataukah budaya pop bertentangan dengan gereja? Mari kita bersama-sama memahami firman Tuhan saat ini. Bagian Alkitab yang menjadi firman Tuhan bagi kita saat ini adalah salah satu dari sekian banyak nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pada waktu itu, seperti yang kita tahu bersama, jemaat Filipi sebagai satu jemaat yang berada di satu pusat kota Filipi yang sangat penting pada waktu itu. Konteks jemaat Filipi pada waktu itu adalah masyarakat yang berada dalam pengaruh
dua kebudayaan besar. Mau dikatakan bahwa dua kebudayaan ini menjadi kebudayaan yang populer, budaya pop pada waktu itu, yaitu kebudayaan Romawi dan kebudayaan Yunani. Dua kebudayaan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan orang-orang Filipi. Mereka tidak saja menyembah Kaisar Romawi, tetapi mereka juga menyembah dewa-dewa Yunani. Dan ini menghasilkan sebuah kehidupan rohani yang mengalami sinkretisme. Terjadi percampuran nilai-nilai, baik itu nilai Romawi maupun nilai-nilai budaya Yunani. Dan ini mengakibatkan tidak jelas identitas, tidak jelas kepercayaan orang-orang di Filipi. Mau ke Yunani kah atau mau ke Romawi, karena semuanya telah bercampur menjadi satu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini, Rasul Paulus walaupun berada di dalam penjara, ia merasa perlu untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi agar mereka tidak terjebak di dalam sinkretisme rohani yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Filipi. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats kita saat ini, merupakan satu bagian di dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paling kurang ada tiga hal penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, yang bertujuan agar jemaat Filipi tidak terjebak dalam sinkretisme kehidupan rohani orang-orang Filipi. Tiga hal itu adalah: satu, yang pertama, jemaat Filipi harus tidak beraib. Di sini dikatakan bahwa mereka harus tidak beraib. Tidak beraib artinya tidak melakukan hal yang membuat mereka dipermalukan. Tidak beraib artinya tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak dihormati. Tidak beraib artinya bahwa mereka harus mempertahankan identitas mereka sehingga orang tidak dapat menemukan kesalahan yang ada pada mereka. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yaitu tidak mudah mencampurkan atau menggunakan hasil budaya pop tanpa melihat secara kritis. Lagu-lagu rohani yang merupakan produk budaya pop, musiknya begitu bagus, tetapi gereja atau orang-orang percaya perlu melihat latar belakang teologinya, nilai imannya, sehingga iman orang percaya tidak diarahkan pada teologi-teologi yang tidak sesuai dengan kehidupan gereja kita. Hal yang ketiga yaitu menghadapi budaya pop yang berkembang sekarang ini, maka orang-orang percaya harus tetap menjaga karakter hidup beriman. Karakter yang kita harus jaga yaitu karakter-karakter yang sesuai dengan etika dan moral Kristiani. Karena kita menghadapi berbagai perkembangan dalam budaya pop yang membuat kita kehilangan karakter Kristiani. Orang dengan mudah bisa berpakaian, bisa tampil tanpa memelihara karakternya sebagai orang-orang percaya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita menjaga karakter kita sebagai orang beriman yang bersumber dari karakter Kristiani, etika Kristiani dan moral Kristiani. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan melakukan ketiga hal ini, maka gereja akan tetap mampu untuk melihat secara objektif mana budaya pop yang sejalan dan mana budaya pop yang bertentangan. Kita harus jujur
bahwa tidak semua budaya pop itu buruk. Kita jujur itu, bahwa ada budaya-budaya pop yang dapat dijadikan sebagai alat kesaksian. Saya ambil contoh, channel YouTube yang sekarang ini menjadi alat penyebaran firman Tuhan. Ini adalah bagian dari dalam budaya pop yang sekarang ini populer di mana-mana. Masalahnya bagi kita bukan pada budaya pop. Masalahnya bagi kita pada integritas, pada iman kita, pada karakter kita, dan identitas kita. Selama kita punya integritas iman, selama kita punya karakter iman, maka budaya dia mau berkembang seperti apapun, dia tidak akan menggoyahkan iman kita. Jadi masalah di sini bukan pada budaya, tetapi pada iman gereja. Jika orang percaya itu teguh imannya, maka budaya mau berubah seperti apapun, ia tetap tahu mana yang sejalan dan mana yang bertentangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, budaya pasti akan berubah dari waktu ke waktu. Selama manusia ini hidup, selama manusia ini berkembang, budaya pasti akan terus berkembang, budaya pasti akan terus berubah dari waktu ke waktu. Tapi satu yang pasti yang tidak boleh berubah, keteladanan Kristus menjadi nilai yang tidak boleh berubah di dalam kehidupan beriman kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.